Nah, kesalahan banyak orang Kristen itu, saudara, ketika mereka berkeyakinan bahwa Yesus itu penjelmaan. Firman menjelma menjadi manusia. Firman itu bukan pribadi, saudara, itu sabdanya Tuhan. Tidak mungkin menjelma menjadi manusia. Ya. Yang pertama harus saya tegaskan bahwa di Alkitab itu tidak ada penjelmaan. Penjelmaan itu artinya berubah dari suatu keadaan atau suatu identitas, lahir kembali atau muncul menjadi manusia atau suatu pribadi atau suatu bentuk lain. Bentuk lain dari aslinya. Nah, kesalahan banyak orang Kristen itu, saudara, ketika mereka berkeyakinan bahwa Yesus itu penjelmaan. Firman menjelma menjadi manusia. Jadi kalau di dalam Injil Yohanes nanti kita akan pelajari pada mulanya firman atau pada mulanya logos. Logos itu sebenarnya menunjuk kepada Bapa di surga. Tunggu waktunya saya akan jelaskan. Ya, sekarang belum. Banyak orang mengasumsikan bahwa Yesus penjelmaan secara mistik. Firman menjadi manusia. Ini asumsi yang dipaksakan. Kita harus mulai mengoreksi hal ini yang mungkin juga memang mengejutkan atau bisa mengguncangkan. Nurani kita harus dipertajam oleh pimpinan Roh Kudus agar kita menemukan kebenaran yang murni yang Allah wahyukan di zaman kita. Alkitab belum selesai dan tidak pernah selesai digali sampai sejarah bumi ini berakhir. Roh Kudus terus akan bekerja. Jadi kalau bicara soal penjelmaan itu dunia kafir begitu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya pagan, dunia kafir. Kalau di pewayangan itu ada yang namanya titisan. Pernah dengar kata titisan? Firman itu bukan pribadi, saudara. Itu sabdanya Tuhan. Tidak mungkin menjelma menjadi manusia. Kalau orang percaya ada inkarnasi, maaf. Ini percaya ada titisan, jadi ada orang pernah hidup, mati, lalu masuk ke dalam diri seseorang, masuk dalam diri bayi, begitu. Inkarnasi. Makanya di masyarakat kita tahu ada orang-orang yang dipuja karena dianggap, diyakini itu inkarnasi. Nah, penjelmaan seperti ini di Alkitab tidak pernah ada. Di perjanjian lama tidak pernah ada. Di tradisi Yahudi tidak pernah ada. Ketika pemimpin-pemimpin gereja bukan rasul-rasul lagi, kalau rasul-rasul itu orang-orang Yahudi semua, yang percaya Allah Esa atau monoteisme atau monoteistisnya kuat.
Oh, mereka tidak terbawa oleh pola pemikiran kafir. Tetapi ketika pemimpin-pemimpin ini bukan orang Yahudi, ditambah lagi desakan campur tangan penguasa Roma yang kafir, maka dilahirkan doktrin yang tidak senafas Alkitab. Hal ini terjadi pada konsili atau pertemuan pendeta-pendeta tahun 325 yang diprakarsai oleh Kaisar Konstantin yang waktu itu dia belum dibaptis. Bahkan menurut catatan masih berstatus imam dari agama kafir di Roma. Memprakarsai pertemuan para pemimpin gereja. Sebab Kaisar ini melihat makin kuat pengaruh Kristen. Dan tentara-tentaranya pun juga sebagian masuk Kristen. Tetapi sementara itu terjadi perdebatan-perdebatan. Nah, secara politis itu membahayakan bagi negara. Maka Kaisar mencoba mencari titik temu. Diputuskanlah di konsili itu. Nah, puji Tuhan seperti yang saya singgung bahwa di dalam Injil Yohanes pasal 1 itu disinggung atau muncul nama Yohanes Pembaptis. Yohanes. Jadi ketika bicara mengenai logos atau firman itu diselipkan. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Yohanes semua orang menjadi percaya. Menarik. Dan ternyata ada agenda Tuhan yang hebat di balik itu. Yohanes diutus oleh Allah untuk menjadi saksi tentang terang. Nah, pertanyaannya siapa terang itu? Biasanya kita langsung berkata Yesus. Itu juga tidak tepat betul. Bukan berarti salah. Nanti dulu, tidak tepat betul. Bukan salah, tapi tidak tepat betul. Kok bisa? Padahal kalau kita melihat Injil Matius, Markus, Lukas, tidak ada unsur penjelmaan ini, tidak ada. Yang ada Injil Yohanes. Itu pun bukan penjelmaan maksud saya. Yang ada unsur yang bisa dianggap penjelmaan, itu Injil Yohanes. Padahal maksud Injil Yohanes, saudara-saudara, itu bukan mau menjelaskan firman Allah menjelma jadi manusia. Bukan. Injil Yohanes mau menunjukkan bahwa yang bernilai tinggi itu bukan filsafat Yunani, tapi firman. Begitu, saudara. Ya, Yohanes pasal 1 ayat 6 dan 7, datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ya. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Biasanya saya dibantu Pak Yehuda, apakah hadir Pak Yehuda? Atau tadi ada rapat ya? Tolong mic-nya diberikan. Lihat saya semua. Yohanes diutus Allah untuk menjadi saksi tentang terang. Yesus itulah terang dunia. Biasanya asumsi kita begitu. Apa itu benar? Tidak tepat, tapi tidak salah. Maksudnya apa? Firman Tuhan, Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Terang itu Tuhan. Nanti saudara akan tahu bahwa Yahweh itu pakai nama Yahweh ya. Pakai nama Yahweh. Yang menjadi terang itu Yahweh. Bukan pakai Elohim loh. Yahweh itu terang. Terang dan keselamatanku. Keselamatanku. Jadi di tengah-tengah penjelasan mengenai logos atau mengenai firman, dimunculkan Yohanes. Yohanes berkata, aku bukan terang itu, aku menyaksikan. Coba baca yuk, Yohanes 1 ayat 6-7. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ya, Yohanes diutus oleh Allah ya. Terus ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Tentang terang itu. Terus supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Nah, saudara pasti kaget kan? Banyak orang Kristen terkejut. Kok terang itu bukan Yesus, Pak? Yahweh itu terang. Mazmur pasal 27 ayat 1, kalimatnya begini. Yahweh atau Adonai Ori Veyishi. Or itu terang. Veyisi dari Yasa. Tuhan, the Lord is my light and my salvation. Yang disaksikan Yohanes Pembaptis itu adalah terang. Dan terang itu dasarnya Yahweh sendiri. Yahweh sendiri. Yang sama dengan Logos. Nanti saya jelaskan ya di kemudian hari ya. Logos itu sebagai metonimnya. Maksudnya pengganti. Kalau saudara berkata,
Gembala senior, itu metonim saya. Beritahu saja ke gembala senior, bukan Pak Eras, GS. Nah, ada kan orang suka sebut saya itu GS. Ini GS, ini urusannya GS nih. Nah, GS itu metonim saya. Kadang-kadang di masyarakat kan ada julukan-julukan yang negatif ya. Itu loh si cerewet. Nah, cerewet itu metonim. Kalau di rumah ada yang suka ribut, mana tuh si rese? Nggak ada. Nah, rese itu metonim. Logos itu metonim, saudara. Ya. Nah, saya ulangi ya, terang itu Yahweh. Terang itu Yahweh. Di dalam Matius pasal 4 ayat 16 dan 17, firman Tuhan mengatakan bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itu Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Apa yang disaksikan oleh Yohanes Pembaptis? Dia menyaksikan terang, terang itu Yahweh. Tetapi dilakukan oleh Yesus. Yang juga telah dinubuatkan dalam Yesaya pasal 9 ayat 2. Coba dibaca. Yesaya pasal 9 ayat yang kedua. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saudara tahu terang itu Allah. Yahweh, Allah pencipta langit dan bumi itu terang. Dia juga juru selamat. Dia juga gembala. Mazmur 23, ia berkata, aku gembala. Tetapi di dalam menyelenggarakan penggembalaan, dalam melaksanakan penyelamatan, Yesus yang melakukan. Nangkep nggak? Halo? Supaya saudara tahu. Itulah sebabnya Yesus berkali-kali berkata bahwa Bapa diam di dalam aku. Dia yang mengerjakan pekerjaannya.